Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan nama peserta P19. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dakwah kampus. Dilihat dari pengertiannya sendiri, manajemen merupakan usaha perencanaan, koordinasi serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Kemudian dilihat dari arti manajemen dakwah itu, yaitu sebuah pengaturan secara sistematik dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari sebuah kegiatan dakwah. Selanjutnya ada hal-hal jadi selanjutnya itu pentingnya manajemen dakwah. Yang pertama ada terwujudnya peruntutan dan perumusan sasaran serta tujuan dakwah di masa yang akan datang atau bisa secara berkelanjutan jika manajemen dalam suatu dakwah tersebut baik. Kemudian terwujudnya penentuan metode dan tindakan-tindakan yang seyogianya dilakukan dalam kegiatan dakwah. Yang ketiga adalah memudahkan kita atau suatu organisasi dalam pendelegasian wewenang dan tenaga pelaksanaan sesuai dengan profesi keahlian yang dimiliki secara struktur pembagian kerja yang telah ditentukan secara bersama. Kemudian ada beberapa tahapan dakwah sesuai ajaran Nabi. Yang pertama ada ta'rif atau perkenalan di sini, yaitu mengenalkan ide atau menyampaikan ide suatu gagasan dari dakwah tersebut. Kemudian ada takwin atau pembentukan, yaitu membina dan menyiapkan. Di sini adalah suatu perencanaan juga dalam perencanaan untuk membuat suatu dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ada tahfiz, yaitu suatu pelaksanaan, yaitu di sini suatu tahapan beramal. Kemudian ada beberapa tahapan dakwah di kampus, yaitu ta'aruf atau perkenalan, kedua ada takwin atau pembentukan, yang ketiga ada tanzim atau pengorganisasian, dan yang keempat ada tahfiz atau suatu pelaksanaan. Nah, untuk penyusunan organisasi sendiri terdapat 4 elemen, yaitu kepemimpinan, yang kedua manajemen, yang ketiga sistem, dan yang keempat suatu budayanya. Manajemen perlu dilakukan, jika tidak maka akan berantakan dan tidak terarah, dan jika tersistem maka akan berjalan dengan baik dan juga menjalankan perannya masing-masing. Kemudian manajemen dakwah kampus sendiri terdiri dari planning. Nah, planning itu merupakan suatu proses penetapan tujuan dan sasaran dakwah serta cara mencapainya melalui berbagai kegiatan dakwah dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta melibatkan semua sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan suatu dakwah. Kemudian di sini ada elemen-elemen atau kandungan yang harus diterapkan dalam perencanaan, yaitu harus yang pertama ada spesifik, yaitu jelas dan juga tidak melebar kemana-mana. Kemudian ada measurable, yaitu disesuaikan keberhasilannya dan keberhasilan tersebut dapat diukur. Kemudian ada achievable, kemudian ada realistis, yaitu harus menyesuaikan suatu keadaan yang terjadi di lingkungan tersebut agar dakwah tersebut bisa tepat sasaran. Kemudian ada time, yaitu harus menyesuaikan waktunya agar tidak molor biasanya, agar bisa dicapai suatu tujuan dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian yang kedua ada organizing, yaitu pengorganisasian dakwah merupakan suatu cara menghimpun dan mengatur sumber daya manusia yang dimiliki suatu lembaga maupun organisasi politik keadaan suatu kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu sehingga dapat melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama juga. Dalam tahapan ini menyusun strategi, pengelompokan, dan juga mengkategorikan hal-hal yang telah direncanakan agar sesuai dengan porsinya masing-masing dan juga dapat dilaksanakan dengan mudah. Kemudian actuating atau mempunyai arti dan peranan yang sangat penting.
Sebab di antara fungsi manajemen dakwah lainnya, penggerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan teknis pelaksanaan tersebut. Dalam tahapan ini, harapannya agar bekerja sesuai dengan tugas yang telah direncanakan bersama. Kemudian ada controlling, yaitu pada tahap ini menentukan suatu proses, memantau juga kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti atau enggak sebuah kendala-kendala yang terjadi. Kriteria yang menentukan efektivitas sebuah pengendalian adalah seberapa baik sistem ini memperlancar tercapainya suatu tujuan. Kemudian ada evaluating, yaitu berada pada tahap menganalisa apakah sesuai dengan yang direncanakan dan apa saja kendala yang ada, agar menjadi pembelajaran di kemudian hari, agar tahu kesalahannya di mana untuk dapat dihindari atau diperbaiki sistem selanjutnya. Kemudian di sini kemarin ada pesan dari kakaknya, dia mengutip dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan keberhasilan yang tidak terorganisir. Mungkin cukup sekian penyampaian materi pemaparan materi tentang manajemen dakwah kampus. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.